kita yang kemarin tentang syahadat, saya mau melanjutkan pembahasan ibaratnya dari rukun Islam itu, dari syahadat kita ada sholat. Saya mau membahas lebih dalam lagi arti sholat menurut Cakkan. Gimana? Ya, segini. Untuk menjadikan Islam kita itu biar sempurna, di dalam rukun Islam sendiri itu kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu adalah rukun semua. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam Islam, kita itu tidak hanya syahadat, tapi harus bersyahadat, bersolat, berzakat, berpuasa, dan berhaji. Jadi bahasanya saya nggak boleh TK, bahasanya dari bahasa kan sudah beda. Oh, iya. Nah, yang dimaksud bersolat itu yang seperti apa? Nah, dari rukun satu ke yang lainnya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan juga tidak bisa diloncati. Setelah syahadat, puasa gak bisa. Setelah syahadat itu harus sholat. Setelah sholat itu harus Puasa, zakat, puasa, dan haji. Seperti Seperti halnya dalam pakem Jawa itu ada sandang, pangan, gedong, loro, pati. sandang, pangan, gedong, loro, pati. Itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Itu mas. Ada hubungannya dengan Jawa juga. Loh iya. Lanjut. Loh, makanya makin banyak ilmu yang didapat. kalau saya kan senang menghubungkan saya. Kalau jenengan saya nggak tahu, dan orang lain pun saya nggak tahu. Yang penting ketika saya beragama, khususnya agama Islam, ya saya harus bagaimana menjadikan agama saya itu menjadi agama yang sempurna. Seperti yang saya tanyakan tadi, masalah sholat. Mengapa sih dalam channel yang sudah masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah umum di luar sana, banyak sekali orang yang melaksanakan sholat tidak bisa khusyuk. Nah itu banyak orang yang sholat tapi tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk. Di kitab sendiri pun jelas, mas. Bahkan bukan di Jawa, di Indonesia, bahkan dunia, tidak ada seseorang yang melaksanakan sholat itu khusyuk. Berarti nggak ada ya? Jadi yang nggak ada, mas. Berarti belum ada atau nggak ada orang sholat itu bisa khusyuk itu nggak ada. Nah, makanya perlu pencernaan dan perlu kajian. Gitu. Dalam sebuah kitab ada yang mengatakan wa'mur bisolat, laksanakan sholat. Tapi di dalam ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah iqamis sholat, dirikanlah sholat. Nah, ketika seseorang itu sudah bisa mendirikan sholat, disitulah mulai masuk ke ranah kekhusyukan. Bedanya dengan menjalankan sholat dan mendirikan sholat itu jauh berbeda. Dari katanya kan udah jalan sama berdiri. Iya, jauh berbeda. Memang untuk mendirikan itu harus melaksanakan dulu. Jenengan ya minta maaf, mas. Minta maaf sekali. Apakah dalam keseharian, dalam sehari semalam, apakah jenengan sudah melaksanakan 5 waktu? Belum. Lah ini banyak belum. Nah ini lah, melaksanakan saja belum, bagaimana kita bisa mendirikan? Berarti untuk mendirikan harus melaksanakan itu. Syariat tetap dilakukan, mas. Setelah kita melakukan sholat, kita gali apa sih maksud dari dalam sholat itu sendiri. Tuh.
engko nang lali Mas. Engko salat 5 waktu itu apa nang lali jenenge. Saking gak tahu Saking ini. nggak tahu nggih. Tak saking bolonge pancet ae. Jadi kalau menurut jenengan makna sholat sendiri, makna mendirikan sholat sendiri itu yang seperti apa? Ya, kita pahami dulu dari sholat, dari gerakan sholat, dari waktu sholat, dari jumlah rakaat dalam sholat. Makanya disimpulkan dalam kitab itu, sholat itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu perbaikan dari sholat. Nggih. Iya. Nah, padahal secara umum kalau kita melaksanakan sholat zuhur, ya cuma di siang hari. Nggih. Bagaimana kita melaksanakan atau mempraktekkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari? Dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Maghrib 24 jam, Isya 24 jam, subuh 24 jam, zuhur 24 jam, bahkan subuh 24 jam. Kalau kita sudah bisa melaksanakan kelima waktu sholat ini dalam sehari 25 jam, berarti sampai sudah bisa mendirikan sholat. 24 apa 25? 24 jam Mas. Nggih. Lupa biasa menghitung anyar ana 25 jam. Makanya cari Pak Guru. Berarti apa terus-terusan sholat seperti itu? Lah, bedanya di sini mendirikan dengan melaksanakan itu beda. Ya. Kalau secara syariah, kalau secara syariat umumnya, kalau kita melaksanakan sholat isya ya di malam hari. Nggih. Tapi kalau untuk mendirikan sholat isya itu harus 24 jam. Makin nggak ngerti. Lah, ya kok ngerti ya Kak. Cangkruan ngene Mas. Ya, nggih. Makanya biar teman-teman juga Iya. bisa saling sharing lah, saling berbagi pengetahuan dengan jenengan. Kita ambil satu contoh saja. Nggih. Kita ambil satu contoh saja. Kita ambil mulai dari awalnya saja, kita mulai dari sholat maghrib. Iya. Maghrib itu mengapa sih kok dilaksanakan 3 rakaat? Jangan ngomong ya, Iya. aja di toko kono ngono. Ya karena dari dulunya seperti itu. Lah, memang dari tidak pernah ajarannya seperti itu. tidak pernah mencari Tidak pernah mengapa. mencari kenapa. Nah, itu. Ya sudah saja. Kenapa yang disebut kiri ini kanan? Kan kita nggak pernah mencari. Toko kono nih. Iya. Jadi biar pikiran kita tidak terlalu Lalu sakit. saya gak terlalu ruwet. Kita ambil contoh maghrib saja. Maghrib itu kalau orang Jawa dulu sebelum kefasihan dalam berbahasa itu sholat maghrib itu dikatakan maghrib. Nggih, maghrib. Maghrib. Le gak maghriban dah. Kan gitu. Nggih. Bapak-bapak kita dulu, ibu-ibu kita dulu, bahkan mbak-mbak kita dulu kan sering le apa itu ngandani anak-anak. Ayo le maghriban. Nah, nggih. Nah itu menunjukkan maghrib dalam bahasa Jawa itu saja maghrib ore. Nggih. Makanya pagernya hidup itu Mas, pager hidup itu ada 3. Makanya maghrib itu 3 rakaat. Satu, apa pagar hidup itu? Berbaktilah kepada orang tuamu. Itu pagar hidup. Nggih. Yang kedua, Langsung aja. nggih. Tanpa dijelaskan, wes. Kan berbakti kepada Iya. orang tua ya, seperti itu. Yang kedua, berbaktilah kepada moro tua. Nggih. Kalau orang tua berarti orang tua kita juga. Nah iya, wong anake sampean wae moro gak gelem ngepek wong tua. Yang ketiga, berbaktilah kepada guru. Karena 3 orang ini yang membimbing kita, yang menjadi sahabat kita hidup di dunia ini. Ketika seseorang ini meninggalkan 3 orang ini, celaka
baik di dunia apalagi di akhirat. Berarti intinya kalau maghrib tadi kita sudah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Moro mertua, tua. berbakti kepada guru, ini kita berarti sudah melaksanakan maghrib tadi, mendirikan maghrib. Iya. Nah, ketika sampean berbakti, apa cukup waktunya hanya sekedar menjelang malam? Tidak. Berapa? Ya seharusnya kan seterusnya. Lah iya 24 jam terus. Jadi Berarti sampean baru bisa mendirikan maghrib. sholat maghrib. Baru bisa mendirikan sholat maghrib. Nah ketika perkara ini tidak sampean laksanakan, maka sampean dikatakan durhaka. Lah, anak durhaka. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhanya Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Nah, makanya sholat itu, melaksanakan sholat itu tidak akan bisa khusyuk sebelum kita bisa mendirikan. Khusyuknya di mana? Kemarin saya kan sudah ngomong, agama itu adalah waktu. Ketika kita sudah mengetahui kewajiban bahwa orang tua, moro tua, dan guru ini adalah pagar hidup kita, ketika kita berbakti kepada semuanya dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran diri, otomatis sholat maghrib kita khusyuk Secara otomatis. ya. Iya mas. Nah kalau misalkan pertanyaan sampean, mengapa dalam pelaksanaan sholat kok tidak khusyuk? Itu adalah pembelajaran. Makanya kemarin saya juga ngomong mas, bahwa Islam itu ada syariat, ada itu ada agama. Dalam Quran sendiri itu innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi pertanyaan itu jangan dibalik. Wong kok nglakoni sholat kok ejek gak apik ngono. Berarti dia belum sholat. Berarti sampean belum sholat. Saya juga belum sholat. Baru melaksanakan sholat. Belum mendirikan sholat. Iya. Dan seterusnya. Dan seterusnya untuk isya dan seterusnya. Ini rong dino hantai mas. Oke teman-teman sahabat damai, untuk melanjutkan yang isya, subuh, zuhur dan asar, kita tunggu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa lanjut di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.